Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ini baru bertiga aja ini. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Iya, Ya, Pak. pada kemana nih yang lainnya? Kurang tahu nih, Pak. Coba nanti saya cari dulu di grup. Saya lagi di jalan juga sih, Pak. Oh iya ya. Kita tunggu sebentar deh, 5 menit lagi ya. Kalau nggak ada ya kita mulai aja nanti.
Sekarang udah ada 5 ya. Oke, kemarin saya lihat ya beberapa yang udah submit. Cuman yang submit kayaknya masih sedikit ya, masih baru 3 mahasiswa. Mungkin di sini ada yang mau sharing nggak hasilnya kemarin tugasnya? Mungkin yang udah submit, Mas siapa? Mas Davin mungkin, atau Mas Afrizal atau Mas Rio. Ada yang bisa share? Mas Davin ada? Di Zoom-nya ada sih, Pak. Kenapa? Iya, Kalau di Zoom. Zoom-nya ada. Kemarin yang udah ngerjain siapa ya? Saya cek dulu deh. Kayaknya baru 3 deh. Mas Afrizal, Mas Arya Davin, sama Mas Rio ya. Yang lain mungkin ini ya, masih susah atau mungkin malah belum punya kali ya ini akses apa gimana? Kenapa saya bukan atau Ah, oke. Kemarin kan soalnya diminta bikin sistem informasi ojek online ya. Jika Mas Devin udah siap, bilang aja ya. Jadi kita diminta untuk bikin 3 tables ya kalau dilihat dari soalnya. Sebentar saya buka soalnya dulu. Soalnya ini ya. Jadi ada 3 table pelanggan, driver, sama pesanan. Nah, yang pelanggan nyimpan data pelanggan, nama, sorry, nyimpan data pelanggan itu isinya nama, alamat, nomor telepon, sama nomor account. Oke, berarti kan kalau kita bikin baru, ya, ini kita create baru deh. Sini ya, di sini kita save dulu ya, driver. Design view ya, klik kanan, design view, terus di sini kita bisa mulai bikin field-fieldnya. Tadi yang diminta nama, alamat, nomor telepon, sama nomor account. Nah, di sini yang bisa jadi ID itu kan nomor akun ya. Nomor akun driver gitu ya misalnya. Foto number, terus nama. Sebenarnya pakai ID terus baru nomor account juga boleh aja sih. Nama, alamat, nomor telepon. Nomor telepon gini ya. Ini kita bisa pakai number atau short text juga boleh. Terus ini kita save. Terus selanjutnya kita create lagi table lagi ya. Oh, tadi pelanggan ya. Isinya sama sebenarnya, pelanggan sama driver, kebetulan fieldnya sama. Ini tadi driver, sekarang kita bikin pelanggan. Oke, terus design view, nomor
akun pelanggan. Nama, alamat, nomor telepon. Nama, alamat, nomor telepon. Oke. Oke. Oke, lanjut Mas Davin ya. Bentar, saya stop share dulu. Ya, silakan Mas Davin. Izin sharing ya, Pak. Ya. Pak, sudah terlihat, Pak. Sudah. Hmm. Di sini saya ada 3 tabel driver, pelanggan, sama pesanan. Ya. Ini agak nge-lag ya. Ini ada pelanggan, ada pesanan. Ini ada query-nya. Dan di sini ada pelanggan form, jadi kita bisa masukkan pelanggan baru gitu, Pak. Karena refresh new. Namanya ada pin. Ini sih Mas, ada Pak, kalau ditambahin angka 0 di awal tuh nggak bisa ada ini. Karena number ya. Ya number. Jadi pakai short text aja nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi tinggal di save dan di enter. Langsung data itu masuk ke query sini. Belum di save ya. Refresh mungkin, belum di refresh. Belum di refresh. Belum di save tadi. Oh. Save ya. Ya. Ini nge-save-nya di ID yang satu kayaknya. Update jadinya. Iya, save di 1 Pak. Ya, nggak apa. Sebelumnya ID-nya awalnya 2 tadi. Oh. Di sini kita bikin pesanan. Pesanannya baru ya. Kasih jemputnya dalam bentuk tujuannya di Serpong. Karena harganya masukkan 15.000. Tetapkan akun pelanggannya. Biasa ya. Driver selama 3. Gas ya. Langsung dia tercatat di ini Pak. Kanan. Nah, yang pesanan ini, laporan pesanan kan harusnya dilihat bukan ID-nya nih. Oh, bukan Jadi ID-nya Pak. namanya gitu.
Oh, Nah, itu caranya bikin query lagi. Coba deh bikin query. query. Create query design deh. Query design. Query design. Terus pilih semuanya itu. Tiga-tiganya. Karena kita butuh nama driver, nama pelanggan, sama pesanan. Ya, Bisa. ini lookup-nya. Oh, oke. Nomor account drivernya masuk kan ya? Di pesanan coba lihat deh. Di tabel pesanan. Udah sih ya, sebenarnya udah. Udah masuk, Pak. Ini nunggu request. Oke, coba balik. Sorry, yang ke query tadi. Yang tab query 1 tadi tuh. Ini di sana nggak? Yang tadi baru dibuat. Yang query. Sebentar, query 1. Yang ini nih. Sorry. Ini, Pak. Oh, ini. Ya. Itu terus ke view yang kiri atas tuh. Di bawah file. Pilih SQL deh. Pilih yang SQL. Nah, ini kan baru joinnya ke 1 ya. From driver pelanggan. Oh, dijadiin 1. Oke, sekarang select yang ini ya. Select jadiin misalkan select spasi driver dot nama coba. Nama. Terus di sini diklik deh yang query design ini deh yang di tab atas tuh. Yang Query sebelah. design. Ya, yang sini-sini. Nah, terus running deh, di run. Nah, ya. Bisa nggak? Nah, keluarkan. Berarti tinggal dikeluarin aja semuanya. Jadi kan yang kita perluin, balik lagi ke query 1. Query 1, terus edit SQL ya. Nah, berarti kan yang diperluin eh, apa aja tadi ya? Nama driver, nama pelanggan, Nama pelanggan. terus tanggal ya, tanggal pesanan. Nah, itu dimasukin aja di situ, ditinggal pakai koma. Di koma, select Pakai refer. koma. Iya, pakai koma. Spasinya, Pak. Spasi ya. Pasti. Pelanggan ya. Iya, benar. Pelanggan dot nama, tanggal transaksi ya. Tanggal transaksi ada di pesanan, kalau nggak salah. Ya di situ ya. Coba lihat di situ. Nah, Sana ya. ya. Tambahin dulu depannya. Tabelnya apa? Pelanggan. Pesanan ya. Pesanan dot tanggal pesanan. Ini, Pak. Ya. Koma lagi. Sekarang tampilin lokasi tujuan sama lokasi jemput ya. Apa sih namanya fieldnya? Yang di sana nih. Pesanan, iya di pesanan. Lokasi tujuan. Lokasi jemput sama lokasi tujuan.
Enter. Sudah semua. Tujuan Pak. Sama lokasi jemput ya. Terakhir Bisa harga. jemput ya Pak. Ya. Bisa jemput. Terakhir harga. Harganya itu ada. Ya. Ya Pak. Ya. Coba di save dulu aja deh, di save. Query-nya di save. Ini query 1 namanya. Misalkan query pesanan gitu ya. Pesanan. Oke. Nah, coba diklik 2 kali, harusnya udah keluar sih. Nah, Banyak Pak. dari sini baru dibikin, di report dari query-nya. Oh, reportnya. Mm-mm. Berarti kan reportnya dari query kan? Query, Iya report. Pak. Iya. Report. Ini ya Pak. Ya. Nah, itu tinggal Siap. geser-geser kan. Nah, sip. Udah. Nah, udah benar nih. Laporan pesanan. Sip. Oh, gini ya Pak. Nah, ya kan kalau gini jadi kelihatan ya namanya, pelanggannya. Oh, iya Pak. Mm-mm. Oke, semua ya. Dibawa, diambil semua datanya Iya. dari history pertama. Mm. Jadi tiga-tiganya dapat tuh 3 tables jadi satu. Oke, makasih Mas Davin. Ya. Masih Pak. Terus Ya, bantuannya Pak. ya. Teman yang lain ada yang mau tanya nggak? Karena emang kalau belum pernah ini ya, akses emang agak susah sih emang. Apalagi yang belum pernah ngoding gitu ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin dulu ya ininya, materinya. Oke, sekarang kita akan ngelanjutin. Kita akan, kemarin kan baru bikin formnya aja nih. Tapi kalau kita mau nge-save, kita mau nambah apa raw record baru, itu kan eh, kita harus ngeklik yang ada di aksesnya kan. Nah, sekarang kita maunya adanya di form nih tombol-tombol itu gitu. Jadi kita nggak perlu ya, kan kalau kemarin ya, misalkan kayak gini. Kemarin tuh kalau kita mau input, saya close dulu deh, open. Ini ya, ini kan driver gini. Nah, kalau kita mau input baru kan kita harus ke sini ya, ke database tools, sorry. Nah, ke sini ya. Terus next-nextnya pakai ini gitu. Kok nggak mau new sih? Nah, atau kita nginput dari sini kan. Terus kita nggak punya
kalau misalkan kita bikin program terus kita kasih ke user yang awam, pasti bingung gitu kalau mau ngisi datanya kan. Nah, kalau di form juga gitu. Kalau kita bikin form, terus kita mau nambah datanya, itu juga eh, harus ke sini kan tadinya. Nah, sekarang kita mau bikin button kayak gini nih. Biar user tuh lebih gampang kalau mau nambah data baru tinggal klik add gitu ya. Oke, caranya, oke, misalnya di sini ya. Sini driver kita ganti dulu ke design view. Saya close dulu. Sorry. Oke, ini ya. Nah, caranya kita tinggal ambil yang dari sini, dari form design. Ini di sini ada button. Diklik aja, terus taruh ya. Diklik lagi di bawahnya. Nah, nanti akan muncul semacam pop-up gini. Ini sebenarnya pilihan kategorinya. Misalkan sekarang saya mau bikin add dulu ya, add row misalkan atau add record baru gitu. Kita pakainya record operation, pilih yang add new record, next. Terus tombolnya itu mau berupa gambar gitu, misalkan ini kalau ini pensil gitu ya, berubah jadi pensil, atau berupa teks aja gitu. Nah, sekarang saya mau contohin yang teks aja, misalkan ini misalkan tambah data gitu ya. Saya next, ini namanya bebas. Kalau misalkan nanti butuh di coding harus dinamain yang familiar aja biar gampang ingatnya. Tapi kalau untuk contoh ini nggak apa, kita finish dulu aja. Oke, jadi kayak gini ya. Terus saya mau bikin lagi sekarang misalkan save ya. Habis tambah data, terus simpan data sekarang. Simpan data. Oke, next. Terus, oke. Nah, ini kalau misalkan pengen biar sejajar, kalau mau otomatis sebenarnya kita tinggal, eh, sorry, kita tinggal ngeblok gitu ya, di blok dua-duanya. Pakai drag drop gini ya, di select gini maksudnya. Terus klik kanan, bisa align ya. Disamain topnya misalkan, atau mau disamain bottomnya juga bisa. Nah, ini disamain topnya. Nah, sekarang atasnya kan sama tuh, udah sama. Selanjutnya tinggal kita sesuaiin aja. Oke, misalkan gini ya. Terus sekarang kita coba view ya. Nah, kalau kemarin kan teman-teman nggak pop up gini kan. Nanti saya ajarin cara. Sorry. Yang pertama tambah data nih misalkan. Kita tinggal klik tambah data. Nah, ini udah otomatis kan. Misalkan nomor akun berapa ya. Jadi nomor akun berapa sih terakhir? 2002 ya. Sekarang tambah data di 003. Misalkan namanya Heru bisa. Alamat Jalan Simpang Raya. Telepon simpan 8. Simpan. Oke. Ini kalau saya close, terus saya refresh ya. Nah, ini akan masuk di sini gitu. Terus saya juga mau bikin misalkan saya nggak mau pakai yang tombol yang bawah tuh buat kanan kiri data, tapi mau bikin yang agak gedean di sini gitu misalkan. Oke, sama caranya tinggal tambahin tombol gini ya, button. Oke, terus eh kita bikin yang namanya misalkan oke, pertama first record ya, yang paling awal. Saya pakai picture aja langsung finish aja. Makin kayak gini ya. Terus kita bikin lagi. Berarti sebelumnya berarti go to last record. Yang paling akhir maksudnya. Terus go to next record ya. Terakhir go to previous record.
Oke, nah sekarang tinggal kita ini aja. Oke, kalau nggak yakin ini sejajar, pakai cara tadi ya, di blok semuanya, terus klik kanan, align, kita bisa pakai topnya sama misalkan. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau udah, kita tinggal running. Oke, next, next. Nah, ini kan datanya lanjut ya. Data terakhir, data pertama. Oke, ini semua udah ada bawaannya ya di Microsoft Access, udah gampang. Oke, terus gimana cara buat biar dia bisa pop up? Itu oke, kita lihat di design view ya. Terus di sini pastikan milih yang form ya. Kan ada banyak banget nih ininya propertinya, pilih yang form. Terus di sini nanti akan ada atribut pop up. Nah, ini di yes aja. Kalau di yes nanti dia pas kita klik akan keluar pop up. Oke, gitu, nggak terlalu susah. Ini juga bisa kita gedein, misalkan mau disamain. Atau mau disamain tingginya juga bisa otomatis sih. Jadi klik kanan, size, terus misalkan samain seperti yang paling tinggi misalkan, totals ya. Nah, kayak gini. Tingginya jadi sama. Sekarang kita align lagi biar sama posisinya, rata. Nah, kayak gitu. Nah, ini hampir di semua eh, IDE atau bahasa pemrograman gitu ya, ininya yang buat visualnya itu biasanya hampir sama ya, buat ngeratain tuh ada fungsi kayak gitu. Malah ada yang sama, misalkan mau disamain jarak antar antar tombolnya gitu juga ada. Tapi yang ini kayaknya nggak ada deh. Kalau jarak ini kali ya position, oh enggak, nggak ada. Oke, terus selanjutnya saya isi dulu ya. Oke, materi selanjutnya itu yang kedua adalah kita akan membuat menu navigasi. Jadi navigasi itu kayak website gitu sih, kayak website ya. Kalau kita masuk halaman website kan ada menu-menunya tuh, home, terus mungkin about us, terus mungkin ke produk atau dan lain-lain. Nah, itu di sini pun juga bisa. Jadi kita akan mengganti yang ada di sini ya. Jadi si user nanti pas di running program itu cukup manggil satu navigasi, nanti selanjutnya dia bisa mengoperasikan aplikasi kita dari satu form gitu. Nah, caranya kita tinggal bikin form baru ya, di create sini ya. Oke, pilih yang navigasi ini, terus tinggal dipilih aja mau mau menu yang seperti apa layoutnya. Misalkan saya mau bikin menu yang vertikal gini ya. Nah, kayak gini. Misalkan di sini saya namain sistem informasi misalnya. Atau sistem manajemen lah ya. Manajemen ojek online misalkan. Oke, terus nah, selanjutnya karena kita mau memakai beberapa form biar nempel di dalam sini ya. Form-form yang kebuka ini harus kita tutup dulu. Jadi Microsoft Access ini nggak bisa dia ngebuka satu form berbarengan. Oke, contoh misalkan yang pertama di sini saya mau eh, pertama misalkan home dulu deh, home ya. Oke, ini kebetulan saya udah bikin form home ya, jadi dia langsung muncul. Kalau nggak ini jangan home deh, beranda. Ini ulang aja beranda. Ini saya cut dulu.
Saya delete dulu. Oke, sekarang ini beranda ya. Terus sini menu driver. Karena driver kita udah buat formnya ya, namanya driver, maka dia otomatis manggil di sini. Terus di sini pelanggan. Terus oke, pesanan ya. Terus di sini, nah ini selain ini kan form semua nih ya, driver, pelanggan, pesanan kan form. Jadi kalau ini misalkan kita running dulu ya, kita view dulu. Oke, sebentar. Biar kelihatan bedanya, saya mau bikin dia biar pop up dulu deh. Oke, oke. Nah, kayak gini ya. Ini misalnya saya buka driver, ini bisa saya perbesar gini ya. Terus kalau kita mau ke menu pelanggan, tinggal kayak gini pelanggan, terus pesanan ya. Nah ini udah gampang banget sih, gitu ya. Jadi kayak ibarat kita udah bikin satu aplikasi gitu. Walaupun sebenarnya kan tadinya akses itu kan sebenarnya database aja kan, tapi ternyata kalau kita mau buat aplikasinya ya udah dipermudah gitu dengan adanya fungsi-fungsi dasarnya. Oke, terus selain bikin form, dia ini juga bisa untuk laporan ya. Misalkan laporan pesanan. Nah, ini ya laporan pesanan yang udah kita buat, nanti dia akan langsung ke embed di sini ya. Oke, terus, nah ini kalau kita mau modif ya, misalkan saya mau memperbesar ininya deh. Soalnya laporannya nggak kelihatan, laporan apa gitu ya. Nah, kalau kayak gini jadi kelihatan. Oke, terus ini kita juga bisa tambahin image ya. Kan nggak bisa di-change ya. Nggak bisa dikecil. Size mode. Oh, ini dia. Oke. Nah, seperti ini, terus kita running ya. Nanti kayak gini. Beranda, kemudian driver, pelanggan. Nah, ini karena nggak muncul ya. Kita gedein aja, biar kelihatan. Pesanan, laporan pesanan. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya, yes. Yang beranda kan masih kosong nih. Sekarang kita tinggal bikin formnya aja. Form baru ya, blank form aja. Terus misalkan saya namain beranda ya, biar langsung ke embed tadi. Terus saya mau insert image di sini. Oke, gedean nih. Biar di tengah gini. Terus saya mau kasih nama, berarti tambahin teks sistem manajemen ojek online. Ini mau saya gedein pakai di property sheet ya.
Font size-nya kita gedein nih sebelah kanan. Misalkan 20. Oke, biar rata kita samain aja nih. Sini ya. Oke, ini kita save. Coba ini kita close dulu. Terus kita lihat di navigasi form ya. Biasanya dinamainnya menu utama gitu ya, atau main menu gitu. Oke, berandanya masih belum nyangkut. Nah, kalau masih belum nyangkut, ini bisa kita eh, klik ya bagian beranda kan. Unbound nih, artinya belum belum bounding ya, belum nyangkut gitu. Kita bisa pakai di sini data ya. Di sini ada navigation, target name. Ini pilih aja drop down ya, cari yang form beranda. Oke, save ya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kalau udah, sekarang kita coba running. Oke, kalau kita perbesar. Nah, kalau kalau diperhatiin, ini kan tadinya kita pengennya di tengah ya, di sinilah ya. Cuman karena tadi bentuk formnya kan kecil ya. Terus apa namanya Windows-nya itu jendelanya itu diperbesar. Jadi otomatis dia akan tetap di sebelah kiri atas gini. Nah, terus caranya biar dia ada di tengah itu kita bisa setting anchor-nya. Jadi kita mau taruh si apa eh, anchor itu apa ya istilahnya ya? Jangkar ya, dibuat jangkar biar dia selalu di tengah gitu. Nah, ini kita di design view terus kita cek di sini di all aja biar kelihatan semuanya ya. Kita cari yang anchor ya. Ancor tulisannya ancor. Biasanya vertical anchor atau horizontal anchor. Ini kita klik dulu ya gambarnya dulu. Gambarnya suka diklik. Terus kita cari di sini. Grid line, hyperlink. Nah ini ya. Horizontal anchor atau vertical anchor. Nah, karena kita mau dia tetap, kalau kita pilihnya left, berarti dia cuman masang jangkar tuh di sebelah kiri aja. Berarti dia ngikut si kiri terus gitu ya. Walaupun dibesarin segede apa, dia akan sesuai dengan panjang yang kirinya. Tapi dia nggak memperhitungkan panjang yang kanannya gitu. Nah, biar dia memperhitungkan panjang kanannya juga, maka kita pilih dia yang horizontal ini adalah both dua-duanya ya. Jadi kalau kita naruh jangkar dua-duanya ya di kanan kiri ya, mau kita ditarik kanan kiri kan pasti selalu di tengah gitu. Pasti dia selalu di posisi yang sama. Nah, ini juga kita bikin horizontal anchor-nya bot. Oke, kita save. Kita close ya. Kita buka lagi tadi ya navigation form. Ini saya ganti rename dulu deh. Misalkan main menu. Oke, ini di enter nih di tengah ya. Sudah digedein. Oh, sorry. Kok nggak ikut ya? Tadi namanya benar kan ya? Kita cek lagi. Horizontalnya benar.
Iya udah bener kok. Jadinya kegedean malah ya. Horizontal anchor-nya bot. Jalan ya. Ini yang bot ya. Ini yang bot tadi jalan ya. Coba dibuka. Oke, di tengah. Padahal udah sama persis nih. Oke. Ya, saya nggak tahu nih kenapa ya.
Ini ntar saya cari lagi deh. Tapi harusnya sini kan sama persis ya. Harusnya nggak kayak gini sih. Terus ini langsung di tengah ini karena udah di anchor. Persis banget kayak gini. Ini udah di anchor juga. Ya nggak apa-apa. Cuman tampilan aja ini ya. Oke, baik lagi di sini ya. Oke, di sini kan juga masih ternyata masih ada ya. Masih ada kayak gininya nih. Masih ada scroll bar di bawahnya. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangin, ini bisa dihilangin, terus sebelah sini juga bisa dihilangin. Ini tuh fungsinya buat ngopi dia. Jadi kalau kita klik gini, terus kita klik kanan ya, itu kita bisa copy data yang ada di sini. Itu fungsinya. Kalau ini fungsinya hampir sama kayak yang di sini ya, cuman di sini kecil banget kan. Tuh. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mungkin? Silakan yang mau ada pertanyaan atau mungkin kecepatan saya ininya ajarnya. Masih penasaran sama ini. Nah, ini kan bisa tuh pakai ini ya. Oke, anggaplah pakai ini ya. Misalkan saya save, ini jadi beranda dua misalkan. Terus berarti di menu utama ya. Di menu utama berarti ini kita ganti nih. Nah, sekalian belajar nih. Misalkan kita mau ganti file yang di sini ya. Tadi main menu ya. Saya close dulu deh. Ya, ini terus saya ganti datanya ya. Ini pilih ya di data, di tab data, terus navigation, target name, pilih yang form beranda dua. Oke, oke, save. Saya buka. Oke, ini di tengah. Nah, ini juga ikut ke tengah. Gitu ya. Saya nggak tahu tadi kenapa eh ngebug gitu ya. Jadi nggak ikut ke tengah dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, selanjutnya
sebenarnya udah selesai ya. Sekarang saya mau coba, kayaknya teman-teman agak kesulitan mungkin pas fase di query ya. Iya Pak, benar Pak. Di query ya, bener ya. Misalkan eh, ini deh. Ini kan di sini ya, kalau kita lihat pesanan nih ada ada si pelanggan, ada driver, ada tanggal pesan, ada lokasi ya, sama harga. Misalkan saya mau bikin laporan atau misalnya satu menu deh. Jadi kalau saya klik tombol yang tadi di navigation menu, saya mau lihat yang di tanggal sekarang 12 ya. Transaksi apa aja sih yang ada di tanggal sekarang gitu. Terus sekalian tampilin sama nomor apa namanya, nama pelanggannya, nama drivernya juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya berarti mau nggak mau kita harus bikin query-nya kan. Di query ya, kita buat ya di sini ya, create, terus query design. Karena tadi tujuannya saya mau mau menggunakan apa namanya, ketiga tabel ini untuk melihat transaksi mana aja sih yang ada di hari ini gitu ya. Apa namanya, pesanan orderan ya. Ini tinggal kita pilih semuanya karena kita perlu nama driver kan, perlu nama pelanggan juga. Terus kita perlu juga dari sisi pesanan hari eh, kita bisa tahu ada pesanan hari ini kan cuman ada di tabel pesanan kan. Nah, berarti pesanan itu kita ambil gitu ya. Oke, ini kita pilih semuanya. Oke. Nah, maksud saya kayak gini sih, tadi ada garisnya kan. Kalau ada keterhubungan tuh kelihatan garisnya. Nah, terus selanjutnya sebenarnya kita bisa pakai secara manual di sini ya. Misalkan eh oke, pertama kita mau nampilin pelanggan, nama pelanggan. Terus kita mau nampilin nama driver tadi ya. Kita mau nampilin tanggal pesanan, terus lokasi jemput, lokasi tujuan, terakhir harga ya. Oke. Nah, ini kalau kita running langsung keluar. Sama kayak yang tadi dibikin Mas Davin ya. Kalau kita lihat lagi SQL-nya kurang lebih sama kan jadinya. Langsung dibikinin. Tapi selanjutnya kan saya maunya adalah melihat yang di tanggal sekarang gitu. Nah, kalau query itu sebenarnya ada select pertama ya. Formatnya itu select. Select itu adalah kolom-kolom yang mau kita ambil. Terus form itu dari mana. Nah, kalau bingung ya ini udah dikeritin sama si akses. Jadi kita nggak perlu pusing ngapalin ini. Yang terakhir adalah where. Where itu buat kriteria biasanya. Nah, ini kita coba ya. Kalau misalkan saya mau pakai where di yang tadi ya, yang di design view itu kayak gimana? Berarti eh di tanggal pesan ya. Nah, di sini sebenarnya. Tulisannya kan kita masih belum tahu nih. Kita bisa coba dulu deh di sini yang gampang. Saya mau ngelihat dulu. Misalkan saya mau lihat yang harganya di atas 15.000 misal. Where pesanan harga, berarti kita cari data yang di mana kan, where di mana ya. Di mana pesanan harganya itu lebih besar dari 20.000 misalkan. Kalau kita lihat di pesanan kan ada, oh nggak ada ya. Nggak ada yang dari 20.000, di atas 15.000 deh. Di atas 15.000. Oke, ini kita pesanan dot harga.
Data tipenya salah. Berarti data tipenya si pesanan ini tadi ini ya. Coba saya lihat. Short text ya, bukan number. Jadi dia nggak bisa. Berarti harusnya number. Oke. Nah, kalau diganti datanya ya, data fill apa sorry data tipenya biasanya dia nanti jadi ngeblank. Kita harus input lagi ya. Save dulu. Oh, ini enggak. Kebetulan enggak nih. Coba saya refresh dulu. Enggak ya. Oke, sekarang kita coba view. Nah, bisa ya. Jadi eh, data yang harganya di atas 17.000, 15.000 itu ditampilkan. Nah, kalau kita lihat di desain view-nya, dia akan muncul kayak gini nih. Lebih besar dari 15.000 di kriterianya. Gampang sebenarnya. Nah, sekarang gimana caranya kalau ini saya save dulu deh. Ini saya save. Misalkan namanya query harga di atas 15.000. Oke, ini saya save. Sekarang saya mau bikin tanggal pesan ya. Tanggal pesan itu yang hari ini aja. Saya mau lihat data yang hari ini tuh orderannya tuh siapa aja gitu ya. Oke, kita bikin lagi query lagi ya, create, terus query design lagi. Karena saya mau nampilin semuanya, jadi kita pilih tiga-tiganya. Oke, eh, di sini sebenarnya urutannya bebas sih ya. Di sini misalnya saya sekarang mau pesanan tanggal dulu, terus nama drivernya, terus nama pelanggannya, terakhir eh, harga deh. Sorry. Terakhir harga. Oke, terus eh, ini saya running dulu. Nah, ini muncul semuanya kan. Tapi saya mau cuman ambil yang tiga ini karena saya cuma mau ambil yang tanggal 12 kan. Hari ini kan tanggal 12. Oke, ini saya balik lagi ke design view. Anggaplah kita belum fasih SQL ya. Kita bikin dulu di sini. Terus di tanggal pesanan itu berarti kita pilih yang sama dengan hari ini. Nah, hari ini sebenarnya kita bisa pakai fungsi ya, fungsi di dalam query tanggal itu pakai date kayak gini. Oke, sekarang kita coba running. Nah, kalau di running keluarnya yang tanggal 12 aja gitu. Gitu. Ini misalnya saya save ya. Query orderan hari ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ini sebenarnya udah enak banget nih kalau udah ada kayak gini ya. Jadi kita nggak terlalu mikirin apa namanya SQL query-nya gitu. Karena kalau list SQL query-nya jadinya kayak gini nih. Nah, ini kan agak susah nih. Susah lah ya. Cuman kalau mau terpaksa harus SQL dan kita nggak terlalu kuat di query SQL, nggak apa-apa pakai aja OpenAI. OpenAI itu sebenarnya mungkin udah bisa juga nyelesain kayak gini. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Saya coba ya. Oke, misal saya mau nyobain deh pakai OpenAI. Kali aja bisa ya. Chat. Oke, kita kasih tahu dia pengetahuan dulu. Saya memiliki tabel di Microsoft Access dengan
rincian seperti berikut. Dia pakai bahasa Inggris ya. Oke. Buatkan saya query untuk misalkan mendapatkan pesanan dengan harga lebih dari 15.000 tadi ya. Kali aja bisa ya, kita coba aja. Oke, tes. Nah, ini kan langsung dia bikin nih, select all from pesanan. Tapi karena saya nggak nyuruh dia buat tampilin ya. Saya ingin, maksudnya nampilin data dari nama drivernya dan nama pelanggannya gitu. Saya ingin query itu dapat menampilkan, di sini apa nama ya? Nama driver dan nama dari label driver dan nama dari label pelanggan. Oke, kita lihat. Nah, sebenarnya kurang lebih sama nih ya. Mungkin, tapi kayaknya kalau di Microsoft Access itu dia belum bisa pakai join deh. Kayaknya dia inner join. Coba gunakan inner join. Nah, ini menggunakan Microsoft Access. Coba kita cek ya di Microsoft Access-nya. Benar ya, pelanggan inner join. Ini dia 2 kali. Mungkinan nggak bisa. Cobain aja. Create. Redesign ya. Oh, ini bisa. Oh, banyak yang typo soalnya. Oke. Pelanggan, kita lihat ya satu-satu ya. Nama driver kan, driver.nama, oke. Nomor akun pelanggan, ini kayaknya nggak ada. Nomor akun, coba kita lihat. Nomor akun doang. Nomor akun driver.
Bisa jago banget nih. Karena pesanan dot nomor akun pelanggan. Pesanan nomor akun pelanggan, nomor akun driver. Nggak bisa ya? Nggak bisa dia. Harusnya gini ya, inner join, dalam kurung driver, inner joinin lagi. Oh ribet ya. Oke, berarti mendingan pakai manual aja tadi ya. Pakai yang cara tadi lebih gampang ternyata. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Tapi kalau yang sederhana ya, kayak tadi ini bisa nih, dia yang sederhana kayak gini bisa deh. Kayak gini bisa nih. Bisa dia kalau kayak gini doang. Dia nampilin di atas 15.000. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, eh, nanti ya selanjutnya praktikumnya, praktikum kali ini nggak ada. Jadi tugasnya nanti tugas kelompok ya. Tugas kelompok di mana kalian nanti diminta untuk, oke ini ya, ya maksimal 5 orang tadinya. Tapi kayaknya ini ada berapa orang sih? Biasanya aktif ada berapa orang Mas Davin? 8-9 orang kayaknya ya. Intinya kalau bisa nanti dibikin ini aja deh, tolong dibikin 2 kelompok deh. Iya Pak, mungkin yang aktif cuma beberapa orang Pak. Bikin 2 kelompok ya. Nah, nanti teman-teman bikin sistem informasi perpustakaan ya, mirip-mirip lah kayak ojek online tadi. Bedanya ini buku, terus anggota, sama transaksi. Nah, kalau yang tadi kan driver, pengguna, sama pesanan kan. Ini kurang lebih sama, mirip ya. Nah, Oh terus iya, mirip. mirip. Di sini ada ID buku, ID anggota. Nah, ini akan narik ke sini ya. ID buku narik ke buku, ID anggota narik ke tabel anggota. Sisanya sama nih. Terus bikin form buat nambahin data ke masing-masing tabel. Terus bikin laporan ya tentang semua buku yang ada di perpus termasuk judul, pengarang, Besok tahun main. terbit, dan jumlah. Orang. Jadi laporannya laporan buku ini aja. Oke, Ntar aku terus dipegang kamu mau. nah, sedikit ya. Kamu dong sini main rumahku. Kali-kali. Terus yang ketiga buat laporan, sorry yang keempat ya, laporan yang menampilkan informasi tentang semua transaksi peminjaman buku. Laporan harus dapat diurutkan berdasarkan tanggal pinjam. Nah, ini nggak usah, ini diabaikan aja nih. Oke. Ini hampir sama kayak laporan yang tadi yang query yang apa namanya yang terakhir ya, yang dibikin sama Mas Davin tadi. Ini sama nih kayak tadi. Jadi gabungan dari 3 tabel buat nampilin semuanya. Terus, nah ini dia mungkin yang ini yang agak ribet ya, 3 query ini. Yang pertama buat query untuk nampilin daftar buku yang diterbitkan tahun 2023. Nah ini kalau tadi ya, saran saya berarti kan pakai 1 tabel ya, buku ya, kayak sebentar.
sini ya, saya contohin aja deh. Saya udah bikin perpus ya. Nah, ini kan buku di sini ya. Kayak gini misalkan. Judul, pengarang, tahun terbit. Nah, ini jumlah bukunya yang ada berapa gitu ya. Terus misalkan yang pertama tadi apa? Buatlah query untuk menampilkan daftar buku yang diterbitkan tahun 2023. Ini kan berarti kita tinggal bikin query-nya ya. Query design. Kita cuman butuh buku karena yang diminta buku aja. Oke, close. Nah, ini kita bisa ID buku, judul, pengarang, karena kita butuh semuanya ya, sama jumlah. Nah, yang terakhir yang diminta adalah buku yang diterbitkan tahun 2023. Berarti kita akan manggil si tahun terbit ini ya. Kita bikin kriterianya, berarti dia harus sama dengan tahun 2023. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini nggak ada karena bukunya mungkin ada yang tahun 2023. Ini coba saya update satu. Saya save dulu. Terus ke query yang tadi ya. Saya refresh. Nah, jadi muncul ya. Oke, itu query yang pertama ya. Terus selanjutnya query yang kedua. Buatlah query untuk menampilkan daftar anggota yang meminjam buku pada hari ini. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi saya jelasin ya di ojek online tadi ya. Ini bedanya sih anggota yang minjem buku pada hari ini itu siapa aja sih gitu ya. Nah, itu teman-teman berarti harus ngambil dari transaksi sama anggota. Jadi dua tabel ini ya. Terus dibikin kriterianya dibikin anggota transaksi. Kalau kita lihat transaksi, berarti tanggal pinjam sama dengan date ya. Tadi kan pakai fungsi date. Yang ketujuh, buatlah query untuk menampilkan buku yang paling sering dipinjam oleh anggota. Nah, kalau yang ini kayaknya teman-teman harus pakai apa namanya SQL view ya, karena nanti harus pakai fungsi yang namanya count. Nanti bisa di googling aja ya. Nanti kan gini nih bentuknya select misalkan. Select ya, terus ini nama bukunya misalkan judul buku ya. Terus di sini pakai count. Kurang lebih kayak gini. Nah, ini judul buku. Kayak gini. Depannya kurang lebih kayak gini. Nanti akan kelihatan seperti ini ya. Judulnya ini ya. Jumlah pinjamannya ada 2, yang belajar akses, yang belajar Excel dipinjam 1. Nah, kalau ini nggak usah dilihat dari tanggal, tapi dilihat dari keseluruhan aja. Oke. Lalu selanjutnya nanti tinggal bikin navigasinya. Yang tadi udah dibikin kan query-query termasuk laporan gitu ya. Sama form-form nanti tinggal dimasukin di navigasinya. Nah, navigasinya tuh ada ini nih, anggota, isinya form anggota. Buku, isinya form buku ya. Transaksi, isinya form transaksi. Terus, laporan peminjam hari ini adalah laporan yang kalian generate ya, yang kalian buat dari query yang nomor 6 ini. Query-nya udah jadi kan tinggal create report ya, langsung jadi. Terus laporan transaksi itu dari nomor 4 ya. Terus laporan buku pinjam itu dari nomor 7 dari query. Kemudian laporan buku yang baru itu dari query nomor 5. Gitu. Oke, ini project akhir dari mata kuliah ini. Oke, ada pertanyaan terkait soal praktikum ini? Sorry, soal project ini ya, harusnya ini project.
Nanti setelah dibikin minggu depan teman-teman presentasi ya kelompoknya. Itu aja. Itu ada formnya kayak tadi ya Pak, yang Bapak contohkan tadi ya. Form yang mana, Mas? Yang form anggota, form buku itu. Ada dibikin form. Tuh. Nanti kan dibikin form kayak gini nih, form anggota ya, form buku. Nah, terus terakhir dibikin navigation form kayak gini. Isinya ada buku, ada transaksi, ada anggota gitu ya. Nah, hasil finalnya kayak gini. Ini yang kayak gini di bawah ini sebenarnya di-create otomatis ya. Kalau misalkan teman-teman ke apa nah, ke anggota misalnya diklik gini, terus create form gitu ya. Nanti otomatis langsung jadi kayak gini nih. Gitu. Oke. Nah, laporan buku pinjam ya. Laporan misalnya nih ya, ini kan berarti di buku pinjam terbanyak ini ya. Buku pinjam terbanyak ini di generate reportnya itu dari query ini gitu. Baru bisa jadi report. Nah, nanti hasil formnya ini dimasukin lagi ke dalam navigation form ini. Ya ini sederhananya kayak gini. Nanti kalau desainnya terserah teman-teman nanti gimana. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, susah nggak kira-kira? Mungkin di query-nya yang agak susah ya. Nggak apa sih, nanti coba-coba aja dulu. Pinjam hari ini ya. Oke, ini terlalu susah kalau pakai kayak gini ya. Tapi bisa pakai cara yang tadi langsung sama dengan atau lebih besar gitu ya. Kalau ini justru ini saya cobain tadi pakai pakai OpenAI. Ternyata dia bisa. Cuman ternyata ini nggak simple sih. Harusnya bisa lebih simple. Karena diminta kan cuma peminjam hari ini. Berarti tinggal pakai eh, yang tadi. Pakai yang contoh yang saya bikin tadi yang ojek online ya. Tadi yang mana tuh? Ini ya. Nah, lebih simpel yang kayak gini kan. Sama dengan date gitu. Udah nggak perlu bikin-bikin inner join lagi gitu. Udah dibuatin sama si aksesnya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya ada kesulitan, nggak apa-apa sih. Nanti tanya aja ke apa email saya gitu, misalkan query-nya gimana. Query teman-teman sejauh ini gimana, benerinnya gimana gitu ya. Nggak apa-apa. Siapa? Ya, oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya tutup aja malam ini ya. Makasih teman-teman. Semoga eh, bisa ya ngerjainnya ini. Ini jangan lupa ini tugas kelompok ya. Jangan satu orang yang ngerjain. Jadi bisa mungkin berbagi tugas lah ya. Terus oh ya jangan lupa nanti di input datanya juga yang agak banyak ya, misalkan 5 sampai 10 baris gitu biar kelihatan. Oke, paling itu aja. Saya tunggu hasilnya nanti minggu depan
ada presentasinya ya dari perwakilan atau masing-masing grup gitu ya. Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi Pak. Ya? Oh iya, sorry. Hampir lupa. Makasih udah diingetin. Ini yang hadir cuman saya hafalin aja deh. Mas Haji, Mas Abi, Rizal. Sebentar. Ya udah, sip. Makasih Pak. Ya, sip. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.